Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Fadila Rahab, NPM 2821198. Kali ini kita akan belajar praktikum tentang morfologi pada buah dan bunga. Berikut penjelasan videonya. Yang pertama saya akan menjelaskan morfologi dari bunga trompet kertas, atau bisa kita bilang nama latinnya yaitu Alamanda catarrhtica. Bunga ini termasuk bunga majemuk dan batangnya berbentuk silinder. Simak video secara dekatnya ya. Yang pertama yaitu bunga trompet kertas, nama ilmiahnya itu Alamanda catarrhtica. Bunga ini termasuk bunga majemuk, ditandai dengan banyaknya jumlah bunga. Tangkainya berbentuk seperti silinder yang pendek dengan warna hijau, dan benang sarinya tertancap di bagian mahkotanya yang berwarna kuning. Mahkotanya yang selang-seling dilakukan dengan bentuk tangkai putik yang bersilinder dan kepala putik yang tercangap dua. Dan apabila kita lihat secara dekat, bunga trompet kertas ini memiliki struktur yaitu corolla, disebut dengan corolla atau disebut dengan mahkota bunga, sebagai penarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Dan apabila kita lihat secara dekat lagi, terdapat kepala putik, dan ini merupakan yang halus-halus ini merupakan benang sari, dan ini batang kepala putik dan kita lihat ini adalah bagian dari ovarinya. Kemudian ini adalah pedicellus atau disebut dengan tangkai bunga, berfungsi sebagai tempat penopang bunga, dan ini adalah calyx atau disebut kelopak bunga yang melindungi bunga muda yang masih terbentuk pucuknya. Selanjutnya itu bunga kertas atau nama latinnya itu bougainville. Bunga ini merupakan bunga majemuk karena memiliki banyak bunga, dan bunga ini adalah bunga pelargonium atau tenda bunga sebanyak 3 buah. Dan apabila kita lihat bagian dalamnya, memiliki mahkota bunga dan memiliki 5 kelopak bunga. Dan apabila kita sayat bagian kelopak bunganya, terdapat benang sari, dan bagian tengahnya merupakan kepala putik, dan terdapat juga ovari. Yang pertama ialah bunga adenium atau kamboja. Adenium memiliki 5 kelopak bunga seperti bunga trompet. Strukturnya yaitu yang pertama corolla atau mahkota bunga, berfungsi untuk menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan pada bunga. Yang kedua yaitu calyx atau kelopak bunga, melindungi bunga muda yang masih terbentuk pucuk. Yang kemudian adalah pedicellum atau tangkai bunga, berfungsi sebagai tempat penopang bunga. Ini merupakan bagian dalam dari bunga kamboja atau disebut adenium, yaitu terdapat calyx. Bunga bagian dalam kamboja terdapat filamen, stigma, polen, dan ovari.
Filamen atau disebut dengan tangkai sari berfungsi untuk membawa nutrisi ke kepala sari. Dan ovari, yaitu yang bulat, merupakan bakal biji yang berfungsi sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang telah dibuahi oleh serbuk sari. Kemudian stigma atau kepala putik alat kelamin bunga pada betina, yaitu berfungsi sebagai organ reproduksi. Dan kemudian ialah polen atau serbuk sari, merupakan alat kelamin pada jantan, berfungsi untuk penyebaran perbanyakan generatif pada bunga. Selanjutnya yaitu morfologi tentang buah. Yang pertama itu buah naga, nama latinnya yaitu Hylocereus costaricensis, untuk yang berdaging berwarna merah. Pada buah ini termasuk buah sejati tunggal berdaging. Biji buah naga berwarna kehitaman dan tersebar di sekeliling daging buah. Pada bagian luar disebut exocarp, yaitu kulitnya. Ini adalah bagian luarnya. Dan kemudian lapisan tengah atau disebut dengan mesokarp. Lapisan ini dikenal juga dengan nama daging buah. Ini adalah mesokarp. Pada lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal pada buah dan tersusun dari jaringan parenkim. Kemudian yaitu endokarp atau lapisan dalam. Endokarp ini merupakan lapisan paling dalam pada buah dan dikelilingi biji. Yang kedua yaitu buah pisang atau nama latinnya yaitu Anthonius musa, termasuk buah sejati. Merupakan yang berasal dari ovarium atau bakal buah dan pada pembentukannya tidak melibatkan bagian buah lainnya. Dan untuk buah pisang ini ia lebih digolongkan kepada buah sejati golongan Parthenocarpi, yaitu buah yang dihasilkan tanpa adanya persilangan sesuatu seksual atau generatif dan tidak memiliki biji. Seperti yang saya bilang tadi, lapisan terluar disebut dengan exocarp, yaitu bagian pada kulitnya. Kemudian lapisan di tengah atau disebut dengan mesokarp, ini adalah mesokarp. Lapisan ini dikenal dengan daging buah. Kemudian lapisan endokarp itu lapisan bagian biji. Selanjutnya yaitu buah apel atau nama latinnya Malus domestica. Buah ini termasuk buah tunggal. Bagian kulit disebut dengan exocarp dan bagian tengah disebut mesokarp. Bagian ini merupakan bagian daging buah. Kemudian dan bagian biji terdapat bagian keras biji termasuk endokarp. Ini adalah bagian endokarp. Sekian video praktikum biologi saya tentang morfologi bunga dan buah. Saya ucapkan terima kasih.